awak aku kan orang jalanan. Iya. Awak bantu itu cocok eloknya kan. Allah saja yang selamatkan sebenarnya aib-aib awaknya kan. Nah, jadi tetap awak mesti memang perlu berdekat-dekatan dengan orang-orang seperti Ustadz dari Sulaiman. Betul. Karena doanya, nasihatnya, walaupun misal tekambo, walaupun usiamu lebih tua, tapi nasihatnya, doanya, berkahnya, berkah sentuhannya itu perlu bagi awak. Nah, nanti kita atur ketika lah dapat kabar dari Dinda dari Sulaiman, kita meluncur. Ya, makasih banyak Abang. Ya, Makasih banyak. ya Allah, masih dari situ. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ben. Pak Con. Ya. Dari mana? Allah. Dari Tanjung Priok kan. Priok. Iya. Lama ingin sebut ya. Awak yang lama ingin sebut apa ini? Iya. Ya tapi komunikasi kan lacok. Alhamdulillah di WA. WA ya. Tahu kamu dari mana? Tahu Maben, pertemuan Cilek Maben itu di channel Petra Kolak. Yang videonya judulnya 2019 ganti presiden. Di situ kan Petra berang-berang. Pas mantel lihat Maben, ketakutan. Oh tanya siapa? Aku takut Petra. Padahal Petra kan sangar, Iya. Tapi Cilek Maben takut, penasaran nak. Tolong dibuatkan kopi kok, apa kok? Malih kan? Tak mana ambil kopi? Tak kecil tak agak apa iya kopi ya? Kurang kayu dia duduk ada dah. Nampak yang cagar 2019. Sudah tuh. Betul Suri. Iya telusuri. Buat bertanya ke Bang Petra. Itu kenal lo semua dapat Mulifa. Itu bertanya dapat nomor WA Pak Ben dari grup grup YouTuber. Iya. Di situ mulai komunikasi ya. Iya. Baik sahabat semua, kami komunikasi telah lama lewat grup kami, grup via YouTuber. Jadi kami punya grup khusus YouTuber Minang. Lalu beliau ini saya lihat ketemu dengan teman-teman lain YouTube yang lain, sampai dengan anak saya juga dapat Mulifa channel sama Petra dan lain-lain. Tapi karena memang kesibukan saya di rumah, kita janji mau ketemu gak jadi ya. Iya udah berapa kali janji ya Ben. Baru ketemu hari ini. Tapi ini coba ya. Nama YouTube apa kini? Nama YouTube Pak Icon Arwana. Tapi kini adalah YouTube terbaru. Namanya Mulifa Komedi. Mulifa Komedi. Produsernya menekan Mak Ben lah Mulifa channel. Oh iya. Berarti genrenya lucu ya? Iya komedian lah, beraja komedi. Bagus. Sejak bila itu? Baru 1 hari gitu, baru tayang 1 video yang Mulifa Komedi. Iya. Apa kah? Di YouTube sebelumnya kan Icon Arwana. Ambo cali ambo jadi inget tukul. Tapi mode abu pun mode tukul. Iya. Apa terinspirasi di sini? Dia terinspirasinya dek banyaknya kawan-kawan ngecen mirip tukul kan. Iya. Nasib dulu mode tukul aja. Itu nama Arwana gua munculnya waktu nyajak di Bang Petra. Ikut video di channelnya. Di situ ada kameramen namanya Nanda. Ya, Nanda Tampan. Ya, YRM Studio nama channelnya. Di situnya tulisnya Icon Arwana. Padahal ada meminta roh. Itu awalnya. Kok cocok nama kau nggak tuh? Maka tetap mengenalkan diri di YouTuber ya Icon Arwana. Pernah kayak aspal. Tapi dibakar nyalon.
Yo no pertama watamui selain nomor 3 kan Bang Petra lah. Ya. Itu ada bertiga gua watamui pertama Mulifat Channel. Dapat sendiri. Yang kedua Mak Ben. Alhamdulillah sebab kini. Ya. Berarti ada seorang lagi itu Ustadz Dery Sulaiman. Ini sebab yo Ustadz Dery Sulaiman. Baik Dinda Dery, ini nanti kapan Dinda ada waktu di Jakarta beritahu ambo ya agar kita bersuah sebab beliau ini jauh-jauh ada 3 orang yang ingin ditemukannya. Pertama ambo, terus Dapan dengan nama channel Mulika Channel sama Dinda Dery. Ya. Sudah tahu bahwa Dery Sulaiman juga punya channel? Tahu, acok nonton apalagi kebetulan dijodohkan oleh Allah istri orang Jawa. Jawa Tengah Pemalang. Terus bini yo anak waiko lagi program tablik. Masya Allah. Oke, Dinda dengar ini. Jadi Icon ini kebetulan istri dan anaknya itu sudah jamaah kita, ya, jamaah tablik. Dan kalau anak-anak berarti jauh lah sudah sering. Anak wa alhamdulillah berusia 3-3-nya. Nomor 1, nomor 2 mondok di pondok pesantren Aroyan Cirebon. Alhamdulillah anak yang kadang umur kurang lebih 19 tahun lah Hafizah. Nah, ini anaknya yang pertama Dinda Dery, anaknya yang pertama Hafizah, karena perempuan ya, jadi hafal Al-Quran. Berarti anak yang kedua juga anak kedua baru 5 juz. Baru 5 juz ya, berarti di pondok Aroyan juga Cirebon. Khusus di situ ya. Iya. Apakah anak-anak pengagum Dery Sulaiman juga? Oh, ibarat kata-kata intertem penggemar setia lah. Penggemar setia. Kalau pulang dari pondok liburan kan setahun sekali, 10 hari menjelang Lebaran. Saya selesai 10 hari setelah Lebaran. Iya. Kalau di rumah ya nonton siaran Dery Sulaiman. Oh ya, apalagi ada acara ngopi dulu ya. Ngopi di teran. Icon pekerjaannya di mana? Pekerjaan awak serabutan Mak Ben. Ya untuk saat ini kerja di Tanjung Priok di pelabuhan. Di Tanjung Priok itu tempat orang Baga tuh. Kaso Alexina lo peluang rezeki ya Mas. Ya. Coba ceritakan tentang pekerjaan. Dulu sebelum kerja Tanjung Priok aku serabutan juga. Kadang-kadang suruh ada bos-bos untuk menagih hutang. Debt collector ya. Kolektor cara kini debt collector lewat menagih hutang lah sagana yo. Tulisan nonton channelnya. Dadang menagih ya sekitar Pulau Jawa, pernah pulau ke Bengkulu, pernah ke daerah Palopo, ke Bone, Bulukumba, ke Ternate pernah, Gorontalo, terus Banjarmasin seperti anak. Baik. Terus istri menjadi jamaah tablik sejak kapan? Dari 2002. 2002. Dan pada waktu itu pekerjaan masih debt collector. Waktu itu pekerjaan mengalir di Pasar Cipulir. Jadi di Pasar Cipulir kalau orang ini kan jatuh rapai. Iya. Gulang lapi gulang kasur pindah ke Jawa. Di apapun kerja penting halal lakukan. Walaupun menagih hutang resiko macam-macam. Sebagai debt collector itu pengalaman terburuk apa? Sebenarnya malu cerita tidak. Mak Ben bertanya cerita wastena. Ya. Dan terburuk nama rasanya pernah keroyok orang dulu. Di daerah mana? Di daerah Sulawesi juga. Itu penagihan banyak? Iya kurang lebih di atas 200 juta lebih. Tadi kan 3 orang yang ingin disoboi, termasuk ambo. Motivasi atau apa gerangan yang membuat Icon ingin bersobok ambo? Motivasi setelah tahu usia Mak Ben, tahu channel Mak Ben, di situ kan banyak Mak Ben tentang ilmu, membela diri, menjaga diri. Yeah. Asli niat dati ingin beraja. Yeah. Tapi kalau disampaikan melalui WA, media sosial kan tak sopan terus awak Minang loh. Betul. Dek sebab Mak Ben kau mungkin setelah acara itu ingin mengecek pribadi macam itu niat. Yeah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dengan Dinda Dery Sulaiman. Dinda Dery Sulaimannya seperti orang awam ketemu seorang ustaz dia minta nasihat. Alhamdulillah. Dia ingin tobat. Tobat itu indah, nikmat. Ya Dinda Dery Sulaiman itu termasuk juga orang yang saya kagumi karena dia istiqomah. Walau belakangan saya lihat agak lain ya.
Karena menurut saya dari Sulaiman itu dia tuh milik umat. Nah, dari Sulaiman, Dinda, saya pengen Dinda itu tetap milik umat ya, milik kita semuanya, bukan milik begini begitu. Apalagi sekarang semua sudah usai. Nah, soal hal begini kan anak dari Icon itu sangat kagum sama Dinda dari Sulaiman. Terus kemarin zaman-zaman heboh politik, apa tanggapan anak-anak? Kalau ibarat kata kecewa, agak kecewa sedikit. Ya. Apa yang anak-anak kata ungkapkan? anak-anak kan dalam program dakwah wa tabligh itu tidak membahas masalah politik dalam maupun luar negeri, tidak membahas masalah khilafiyah, perbedaan pendapat ulama, tidak membahas masalah masyarakat, terus dan segala macam lah. Karena beliau kemarin itu pernah sempat terjun masalah politik, dia nak ada sektor sedikit. Tapi saya jelaskan, mungkin beliau ada program tertentu, kita nggak tahu juga itu pribadi beliau gimana. Jadi begitu Dinda, dan anak dari Icon sangat demikian kasih tentang kita, tentang jamaah tabligh, bahwa di kita itu tidak ada pembicaraan soal pertentangan, soal politik atau apa, sehingga akhirnya dia ungkapkan ke orang tuanya, biasa itu karena cintanya. Ada Cie yang membuat pertanyaan Nambo, tapi pertanyaan kok satu kegaguman. Icon kan pekerjaan ya, bergerak di bidang cukup kasar lah ya, atau berhadapan dengan bahaya. Tapi anak-anak masuk pesantren, bahkan yang pertama sudah hafiz, ya. Yang kedua menuju hafiz. Apa yang membuat hal itu terjadi? Atau keinginan anak sendiri, atau Icon, atau istri, atau bagaimana? Kalau keinginan suami istri. Motivasi dari diri sendiri kan, orang awam dulu berangkat di kampung. Nggak tahu ibaratnya agama kok, sekedar tahu. Nah, tuh mengaji pun ada pandai. Betul. Sampai yang mengajarkan bacaan sholat, Iqra itu bini dulu. Bini buat pengantin baru. Kita pikir dulu tak, Pak. Jangan sampai anak mau dewa. Kok dapat anak lebih ke dewa. Sama Icon ya, mau tak pandai ngaji lah. Tapi dia lah tersangkut menjadi guru biasanya. Kalau ingin berbalik nariga ya, tidak ingin jadi guru. Iya. Iko Mak Ben, alhamdulillah. Kini kalau bersebut langsung Mak Ben lah berdialog langsung. Dari Wak pribadi pun ingin meminta nasihat dari Mak Ben untuk Wak pribadi dan keluarga Wak. Apa yang positif yang lebih baik Wak lakukan untuk kedepannya? Untuk kita keluarga, yang terpenting menjalankan kehidupan itu adalah fokus kepada cita-cita, fokus kepada keinginan, dan fokus kepada hal yang baik. Jangan pernah fokus kepada hal yang akan merugikan awak, atau akan merusak pikiran awak, atau akan merusak semangat awak. Jadi untuk tujuan hidup ke depan itu yang paling penting adalah hal apa saja informasi yang bisa menguntungkan pola pikir awak, ambil itu. Kedua, jujur, lurus, jangan mencari mandang tapi mencari lulus. Sebab ketika orang ingin mencari mandang, ini akan menjatuhkan orang. Tapi ketika ingin lulus, itu berbeda. Ini ingin pula orang-orang lain lulus. Nah, jadi jangan mencari mandang tapi cari lulus. Sebab ketika mencari mandang berarti ada yang awak kalahkan. Itu saja kan pengalaman pun sudah banyak, tapi dari kata-kata Ambo tadi mungkin banyak akan nampak begini. Ya, makasih banyak benar Wak Mak Ben lah. Alhamdulillah dengan izin Allah telah menemukan awak ya Mak Ben. Dan nasihat Mak Ben kau dari 100 nasihat Mak Ben, dan 10 minimal 10 bisa diamalkan awak. Kebaikan. Amin. Terima kasih banyak Mak Ben. Mudah-mudahan Ustaz dari Sulaiman nonton channel Mak Ben bisa sebut ndaknya. Ya, Dinda dari Sulaiman, Dinda ambo paksa untuk melihat video itu.
Bila Dinda berada di Jakarta, kontak Ambo, beliau sangat ingin ketemu Dinda. Terutama anak-anaknya itu sangat mengagumi Dinda. Ya. Ya, nanti kita atur waktu ketemu ya. Bila Dinda sampai di daerah di Siko, kontak Ambo, kami meluncur kakin. Oke Dinda ya. Jadi insya Allah nanti pun kalau you ingin bersebut dari Sleman, awak gue kan orang jalanan. Iya. Awak bantu cocok elok kan. Allah saja yang selamatkan sebenarnya aib-aib awaknya kan. Ya, itu aibnya. Jadi tetap awak mesti memang perlu berdekat-dekatan dengan orang-orang seperti Ustadz dari Sulaiman. Betul. Karena doanya, nasihatnya, walaupun misal tekambo, walaupun usia ambo lebih tua, tapi nasihatnya, doanya, berkahnya, berkah sentuhannya itu perlu bagi awak. Nah, nanti kita atur ketika lah dapat kabar dari Dinda dari Sulaiman, kita meluncur. Ya, makasih banyak Aben. Ya, Makasih banyak Aben. ya Allah, masih dari situ. Baik, sahabat semua, ini pertemuan kami. Kami sudah sering kontak-kontak WhatsApp, tapi waktu belum bertemu kami. Baru saat ini kami bisa ketemu, dan saya pikir pertemuan hanya sekedar kita sesama perantau, tapi ada tujuan yang lebih dalam, yang akhirnya juga nanti ada pertemuan selanjutnya. Nah, dalam pertemuan selanjutnya itu saya sendiri juga akan mendengar siraman rohani dari siapapun. Baik sahabat, terima kasih telah menonton channel saya ini. Buat Dinda dari Sulaiman, nanti kontak saya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.